Halo, selamat sore. Hari ini Senin kalau nggak salah ya. Tanggal 4. Tanggal 10. Hari ini tanggal 10, 16.39 nih. 10 Juni 24 pukul 16.39. Posisi di Palem apa nih namanya ini? Gadungan situ lah. karena plat nggak sesuai ya udah jalan-jalan di area bandara aja nih. Palem apa nih? Palem Residence, bukan Cengkareng ya, bukan Palem Cengkareng. Golden Palem. Rokok belum ada sebatang diusir tuh. Rokok Samsu sih. Tuh Grabcar pada kesini tuh. Platnya U lagi. Diusir di sana, gue maju ke sini. Ini gua update tempat-tempat yang tempat nyender yang diusir security nih. Ini salah satunya Palem, Golden Palem deket bandara. Mana lagi ya? Yang gue inget aja deh. Golden Palem. Mall Karawaci. Nggak ada usir sih, suruh pindah. Tapi halus. Tapi tempat yang bahaya itu yang kena apa ya? Kena derek tuh, gue pernah kena tuh di Widya Chandra. Waktu itu jam 9. Capek nyender. Yang bangunin di sub. Kalau yang bangunin di sub udahlah selesai. Yang ada duit ngalong itu habis buat dia. Untung bisa damai kemarin. Pego damainya. Minta 2,5 edan. Untung mau Pego. Kalau enggak direk. Widya Chandra. Nggak ada itunya loh, nggak ada pelang dilarang parkir, dilarang stop, nggak ada pelang dilarang lah. Oh iya, gue mau ceritain aja lah kesalahan waktu pertama kali on beat. Kesalahan pertama, gue disuspend seminggu kerja, belum ada seminggu suspend. Masalahnya apa? Belum bayar rental fee katanya. Ini kan mobil TPE ini harus bayar. Gue bukannya nggak mau bayar, cara bayarnya nggak tahu. Satu disuspend tuh. Akhirnya tanya kawan yang sesama Grab, ini gimana caranya? Masukin aja ke dompet kredit. Masukin 500. Setelah itu 2 jam, dikasih jeda 2 jam baru kebuka. Satu suspend.
Kedua, suspend kedua itu jam 11 dia suspendnya ya. Gue di Kembangan, nggak ada duit. Akhirnya pinjam ponakan cepet, selesai 2 jam kelar. Suspend ketiga 3 hari. Kesalahannya waktu dapat orderan di Lebak Bulus, posisi dia di Indomaret, gue langsung pencet jemput sama gue pencet sudah sampai dan jemput. Akhirnya kan mapnya hilang. Orangnya marah-marah, ibu-ibu. Gue bilang gini, ibu udah naik aja, nggak mau saya, nanti saya lapor Grab. Ibu mau lapor mau enggak tetap aja uangnya sama saya, biarin katanya gitu. Uangnya lumayan sih 50.000 tuh. Ya udah, gue jalan aja lah, gue nggak tahu. Gue bilang sama ibu itu, gue bilang, bu maaf bu, saya salah pencet jadi nggak tahu. Tapi dia udah keburu kesel, ya udahlah. Ya udah, gue jalan sampai Sandratek, gue putar balik, gue selesaikan. Kerja terus. Akhirnya besok kena suspend. 3 hari, gile. 3 hari kali 125 kan banyak. Kok 3 hari ya suspendnya? Banyak amat. Gue nggak bisa kerja dalam 3 hari. Akhirnya ke GDC Trakindo. Gue tanya, Pak, masalahnya apa, Pak? Kamu pick up, kamu penumpang belum naik sudah di pick up, terus jalan, terus kamu selesaikan tanpa ada penumpangnya. Penumpangnya lapor ke sini. Oh gitu. Caranya gimana, Pak, biar selesai? Nikmati suspend 3 hari. Waduh, udah akhirnya gue ke kantin yang di Trakindo itu lah, ngopi, bla 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 dan lain-lain. Itu suspend ketiga. Suspend keempat, penumpang laporan. Pada saat itu dia dari tunai ambil dari Cikarang nganterin ke Sepatan, jumlah duitnya 3,5. Karena dia nggak punya uang, dia serahin handphonenya. Dia janji malam itu jam 1 di Gade, besok pagi jam 9 di Tebus. Udah 2 hari nggak ada kabar. Akhirnya dia telepon ke GDC, telepon ke Grabnya, bahwasanya barang ketinggalan. Gue di notif gitu, dan gue bilang nggak ada lah. Berapa handphone katanya, nggak ada. Pada akhirnya gue disuspend. Padahal dia ada nomor teleponnya lah, gue juga ada nomor gue disimpan, nomor dia gue simpan. Gue telepon aja lah, ngapain apa Grab? Saya khawatir bang handphonenya hilang. Yang ada saya khawatir nggak dibayar, gue bilang gitu aja. Udah buka tuh itunya suspendannya. Ya akhirnya dibuka. Tapi sebelumnya gue bilang, gue sih suspend nggak ada masalah, masih ada 3 aplikasi, gue bilang gitu. Padahal mah nggak ada. Akhirnya kebuka suspendnya, kerja lagi. Suspend berikutnya ada laptop ketinggalan. Gue taunya suspend pun karena ada laptop ketinggalan. Terakhir gue nganter jemput dari Senapati, nganterin ke Jagakarsa. Pagi jam 10 gue cek mobil, ada laptop. Akhirnya inisiatif aja gue anterin ke rumahnya. Tapi sebelum dianterin dia udah laporan. Gue bilang sama yang punya, Bu, saya juga baru buka mobil ya Bu. Udah laporan belum? Udah. Oh udah.
Ya udah buka aja laporannya bu, udah selesai. Itu nggak perlu banyak waktu ya, langsung dibuka. Terus suspend ada 4 kali. Kesalahan di jalan nih, kesalahan di jalan itu yang harus sama polisi. 3 kali masuk area gage. Yang pertama gue lupa lah, yang kedua itu di Gunung Sari. Gue kaget juga itu, nggak tahu tuh kalau misalnya ada bacaan begitu tuh jangan masuk. Gue tahu ada bacanya, cuma gue masuk aja. Stop polisi, iya pak, berhenti, saya berhenti. Dokumen ada lengkap semua. Ini masalahnya apa pak? Gue aneh bilang gitu. Masih jam gage nih, oh ya udah kasih 50.000. Terus dia bilang, aduh saya minta maaf nih ya, saya minta maaf katanya. Kok minta maaf ya? Udah gue kasih 50.000, dia minta maaf. Ya udah gue maafin lah, mau gimana. Yang ketiga itu di mau masuk KCIC, kena lagi 50.000 lagi. Tilang sekali di Gunung Sari, jalan Gunung Sari. Gua ngambil dari Pafe Hotel mau ke Ampera Cilandak. Kesalahan gua lajur kanan tapi lempeng. Itu di depan ada polisi, cuma polisi nggak ngasih tahu kalau lajur kanan tuh ya di arahin aja kiri, kanan gitu harusnya. Ini enggak, diem aja, akhirnya tangkap tanya surat dan lain-lain. Ada pak, salahnya apa pak? Kalau lajur kanan nggak boleh lurus, kata. Lajur kanan ya belok aja kanan. Oh gitu pak. Itu pak saya minta maaf pak, gua kasih 20.000. Nggak mau dia, kantongin langsung gitu sambil nulis, nggak ada, kantongin 20.000. Kalau 50.000 mungkin diambil ya, nggak tahu. Yang ketiga lagi tidur di Widya Chandra, dibangun sama di sub Pego. Banyak lah pokoknya cerita gitu. Malah itu gue nggak pernah lagi kena polisi. Kesimpulannya, jam terbang, pengalaman. Terus kesimpulan terakhir, nanti kalau jam gagil ya lihat. Oh yang terakhir pernah yang satu di Tomang. Gue bilang sama polisinya, pak saya kan pakai map gage, kenapa ketangkap? Saya nggak tahu urusan itu ya, map itu kan hanya pendukung. Kalau gage ini kan emang udah ada aturannya. Oh ya udah, bawa bule padahal loh yang di Tomang. Boleh haho aja, nggak ngerti dia. Gua ngambil dari mana tuh? Dari tengah lah, mau keluar susah banget. Lihat mana selalu nekat sih. Kekunci di luar, kekunci di tengah. Kan sampai jam 10 tuh, gue buka itunya orderannya, akhirnya masuk Hotel Scott. Dari Hotel Scott mau ke BSD. Kesimpulannya, jangan pernah masuk area gage. Kalau bisa jangan masuk area gage. Kalaupun masuk, harus perhatikan tanda-tanda kuning itulah. Jam gage sekian, itu berarti jalur gage gitu aja manualnya. Terus kalau pakai map silakan lah. Bisa ya bisa enggak sih, cuman ya nggak apa-apa buat panduan.
Kesimpulan terakhir, kalau capek posisi tengah, jangan parkir pinggir jalan, mending parkir yang gocengan tuh. Masa sih istirahat 2 jam nggak cukup, 2 jam ceban lah. Berikutnya kerja diatur jadi nggak kecapean, itu aja. Oke, sekian dari gue, semoga bermanfaat. Selamat sore, gue mau lanjut lagi. Makasih udah nonton ya, 15 menit. Ingat tuh, kalau ada yang mau tanya-tanya silakan, nanti dijawab. Atau ada yang mau tanya, mau request bikin video silakan, nanti gue coba bikin. Oke, selamat sore, terima kasih.